Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yaitu Pan Komar. Kak Komar hadir menyapa dan selalu menyapa ya, mengajak, apalagi selalu mengajak ya. Bagi yang baru menemukan channelnya Pan Komar dan tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, ayo kita hitamkan ya. Bagi yang sudah hitam, Pan Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Kali ini Pan Komar menyapa untuk kontennya mengenai aktivitas ya untuk anak-anak kita, generasi kita, muda-mudi kita, pupuk dari sejak ini adalah mengenai program Plastik Bank Indonesia. Kenapa Plastik Bank Indonesia adalah mengumpulkan sampah-sampah industri, baik botol plastik, kemudian botol kaca, atau yang benda-benda yang istilahnya tuh yang pemusnahannya, pelarutannya lebih lama jenjangnya ya, penghancurannya. Jadi perlu kita daur ulang. Jadi kita pupuk dari kecil, anak-anak itu dibiasakan, karena sejak dinilah kita dibiasakan anak tersebut nanti kelak dewasa akan memahami, mengerti bahwa sampah industri itu tidak baik dan harus kita daur ulang. Jadi ya setidaknya program ini berjalan dengan maksimal ya. Ada peningkatan secara signifikan ya, terutama untuk RA-nya ya, ataupun SD-nya ya, SD kami ya, itu sebagai pencontohan dari kami, dan bisa teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia untuk mengikuti kebiasaan untuk memilah sampah organik sama sampah anorganik. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang membusuk, dan anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan membutuhkan waktu sekian lama untuk proses pembusukannya itu. Jadi ratusan tahun ya. Jadi jawaban yang utama adalah daur ulang. Jadi kita harus mendaur ulang. Jadi dari apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan ini semua dalam proses Plastik Bank, baik kita ikutin ya. Sampai ketemu lagi di Maidis channel Pan Komar. Ini adalah Plastik Bank Indonesia, 5 langkah mudah untuk mencegah sampah plastik di laut. Jadi pencemaran laut yang utama adalah pencemaran di habitat ya, di laut kita ya, atau di selokan-selokan ya. Itu akan menimbulkan banjir, dan laut juga akan merusak habitat kehidupan di laut ya. Dimakan oleh kura-kura, dimakan oleh ikan-ikan di sana, sehingga dia tidak bisa berproses penghancuran dan menimbulkan kematian untuk ikan-ikan ataupun habitat di sana, dan mencegah juga ketidakasikan, ketidaknyamanan ditemukannya sampah-sampah berserakan di pesisir pantai, seperti itu ya. 5 langkah mudah untuk mencegah sampah yang plastik, yaitu yang sampai di lautan. Ini ya, yang pertama adalah di sini, yaitu 1, membawa peralatan makan dan minum pakai ulang. Sini. Jadi maksudnya di sini kita harus, kalau kita main di laut, kita membawa makanan, peralatan makanan dan minuman pakai ulang. Jadi seperti plastik ya, ini ya, toples, kemudian ada toples makan ya. Jadi dalam artian kalau kita beli plastik nasi dibungkus, atau kalau dibungkus daun pisang sih nggak jadi masalah ya membusuk ya. Apalagi kalau kita dibungkus pakai styrofoam, itu kan sulit membusuknya teman-teman. Ataupun pakai kertas minyak ya, pembungkus apalagi itu ya, ada kertasnya, ada plastiknya. Jadi menimbulkan sampah ya. Jadi membawa peralatan makan dan minum pakai ulang ya. Yang kedua adalah di sini adalah no thank you, gunakan tas belanja pakai ulang. Nah, di sini menggunakan tas belanja pakai ulang. Jadi tas di rumah ya. Di sini tas di sini adalah peduli ya, peduli dengan tas. Jangan sampai pakai plastik ya, kantong kresek. Kalau pakai kantong kresek kan otomatis nanti berserakan juga ya, dan pembusukan juga akan terhambat ya. Yang ketiga adalah, nah di sini botol ya,
Pilah sampah sesuai jenisnya dan kumpulkan di tempat sampah terpisah. Nah, jika kita membawa minuman yang berkemasan botol plastik, boleh-boleh saja. Nah, dipilah mana pas sampah organik, mana sampah anorganik. Di sini teman-teman kebetulan lagi pembangunan ya, masang keramik, jadi suara mesin terganggu kita ya. Kemudian yang keempat adalah di sini ada tong sampah ya teman-teman, yaitu daur ulang sampah plastik. Jadi disipilakan kalau sampah anorganik yang tidak bisa membusuk, anorganik kalau organik yang membusuk itu dipilah, ditempatkan di tempat sampah yang sudah disediakan ya, daur ulang sampah plastik. Dan yang kelima adalah di sini adalah beli barang-barang yang terbuat dari plastik daur ulang. Nah, di sini membeli barang-barang yang terbuat dari plastik daur ulang. Jadi kita membeli barang-barang plastik yang didaur ulang banyak ya. Barang-barang yang daur ulang ya di toko-toko plastik itu otomatis adalah sampah daur ulang ya. Nah, ini inspirator partnershipnya with dengan Alien Plastic Waste ya, ini ya Waste. Nah, ini kita bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Baik, kami langsung kita bawa ke tempat dimana pengumpulan sampah-sampah industri ya, atau sampah-sampah plastik yang sudah terkumpul ya. Teman, sampah-sampah yang sudah terkumpul begitu banyak ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini sudah terkumpul dengan banyaknya ya. Ini adalah suatu bank plastik Indonesia. Jadi ini anak-anak kita mengumpulkannya sampai sekian banyak. Jadi dipupuk dari sekian jadi dini ya, untuk membiasakan nanti kelak dewasa dia akan memahami, mengerti mana sampah anorganik, mana sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang membusuk, sampah anorganik adalah sampah yang tidak membusuk. Dan seperti ini adalah sampah industri ya, anorganik. Jadi ini membutuhkan waktu lama untuk dalam proses pembusukannya. Jadi diterapkan dari dini, anak-anak itu membiasakan bahwa untuk selalu peduli akan sampah anorganik dan memisah sampah tersebut di tempat ataupun pembuangan akhirnya, baik di tong sampah maupun dipisah ke tong kresek. Baik, sampai di sini penjumpaan dengan Pangkomat. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya teman-teman. Pokoknya panteng terus channelnya Pangkomat, jangan dikasih kendor. Wabillahi taufiq walhidayah.